Halo lagi teman-teman, pada episode ini kita akan membaca sebuah dongeng berjudul Gembala yang Lusuh yang dikarang oleh Paul Sébillot. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang mempunyai 2 orang putri. Dia sangat mencintai kedua putrinya dengan sepenuh hati. Ketika mereka beranjak dewasa, raja memutuskan untuk mewariskan kerajaannya kepada salah satu putrinya yang paling bisa menunjukkan rasa sayang padanya. Jadi, dipanggilnya putri sulung dan berkata, "Seberapa besar rasa sayangmu kepada ayah?" "Ayah adalah permata hatiku," katanya. "Kamu sungguh putriku yang baik," teriak sang raja puas. Kemudian, dia memanggil putri bungsunya dan bertanya seberapa besar rasa sayangnya kepada ayah. "Aku menyayangimu, ayah," jawabnya, "seperti aku menyukai garam dalam makananku." Jawaban itu membuat raja sangat marah karena dirinya disejajarkan dengan garam, benda yang tak ada artinya. Dia pun mengusir dan memerintahkan putrinya agar tak pernah lagi menginjakkan kaki di istana. Putri malang itu membawa beberapa permata dan baju terbaiknya, lalu bergegas meninggalkan istana tempat kelahirannya. Dia menyusuri jalanan tanpa tahu harus kemana dan apa yang harus dilakukannya. Dia tak pernah diajari bekerja. Dia juga takut tak ada orang yang akan memperkerjakannya karena wajahnya sangat cantik. Jadi, dia memutuskan untuk mengubah penampilannya seburuk mungkin. Dia melepas busana kerajaan, lalu menggantinya dengan pakaian compang-camping milik seorang pengemis. Setelah itu, seluruh muka dan tangannya dilumuri lumpur. Rambutnya dibiarkan kusut masai. Berhari-hari lamanya dia berjalan hingga sampai di sebuah kerajaan. Dia pun tiba di sebuah peternakan besar yang membutuhkan seorang gembala. Pemilik peternakan senang mempekerjakan dia. Suatu hari, ketika sedang mengawasi domba-dombanya di suatu daerah terpencil, dia rindu mengenakan pakaian mewah lagi. Dia pun membasuh diri di sebuah mata air, lalu mengenakan jubah kerajaan yang selalu dibawanya. Tak jauh dari situ, ada seorang putra raja yang tersesat ketika sedang berburu. Dia melihat seorang putri cantik di daerah yang sepi itu dan berniat mendekat. Namun, gadis itu berlari secepat rusa dan masuk ke dalam hutan. Saat merasa aman, sang putri segera berganti pakaian lusuh lagi. Dia kembali melumuri wajahnya dan juga tangannya dengan lumpur. Pangeran muda yang kehausan itu lalu singgah di pertanian untuk minta minum. Dia bertanya, "Siapa nama gadis cantik yang sedang mengembala domba?" Mendengar itu, semua orang tertawa. Mereka berkata bahwa gadis gembala itu adalah salah satu makhluk terdekil yang hidup di kolong langit. Pangeran itu berpikir bahwa pasti ini ulah penyihir. Dia berjalan meninggalkan pertanian itu menuju istana sebelum gadis gembala kembali. Namun, pangeran terus memikirkan gadis cantik yang dilihatnya itu. Tubuhnya semakin kurus sehingga orang tuanya berjanji mengabulkan keinginannya asalkan dia bahagia kembali. Pangeran tidak berani terus terang. Jadi, dia hanya berkata ingin makan roti buatan gadis gembala dari pertanian yang jauh letaknya. Gadis gembala tidak terkejut mendapat pesanan tersebut. Dia hanya meminta tepung, garam, dan air. Sebelum mulai membuat roti, dia membersihkan dirinya dengan seksama dan mengenakan cincin-cincinnya. Saat sedang membuat roti, tanpa disadari salah satu cincinnya masuk ke dalam adonan. Begitu selesai membuat roti, dia melumuri wajah dan tangannya dengan lumpur lagi agar tampak dekil. Roti itu dibawa ke putra raja yang memakannya dengan gembira. Namun, di dalam roti dia menemukan cincin sang putri. Dia menyatakan kepada orang tuanya akan menikahi gadis yang jarinya pas dengan cincin itu. Raja kemudian membuat sayembara ke seluruh penjuru kerajaan bahwa gadis yang jarinya sesuai dengan cincin itu akan menjadi istri pangeran. Gadis-gadis dari negeri jauh datang dan mencoba peruntungan mereka.
Namun, cincin itu sangat kecil, sehingga mereka yang punya jari kecil sekalipun hanya bisa masuk ke jari kelingking. Dalam waktu singkat, semua gadis di kerajaan, termasuk gadis-gadis petani, telah mencoba cincin tersebut. Raja hampir saja mengumumkan bahwa pencarian itu tak membawa hasil. Namun, pangeran berkata bahwa dia belum melihat si gadis gembala. Mereka mengutus prajurit untuk menjemput gadis itu. Sesampainya di istana, mereka melihat gadis itu berpakaian compang-camping. Namun, tangannya terlihat lebih bersih sehingga bisa dengan mudah memasukkan cincin itu ke jari manisnya. Putra raja mengumumkan bahwa dialah gadis yang akan dinikahinya. Awalnya, kedua orang tuanya tak setuju karena gadis itu hanyalah penggembala domba. Sang putri kemudian berkata bahwa dia terlahir sebagai putri raja. Jika mereka memberikannya air dan meninggalkannya sendiri di ruangan, selama beberapa menit, dia akan menunjukkan kepada mereka siapa dirinya sebenarnya. Mereka menyetujui permintaannya. Ketika menampilkan dirinya dalam balutan busana kerajaan yang mewah, gadis gembala itu tampak sangat cantik. Sehingga semua orang langsung percaya kepadanya. Putra raja bertanya apakah dia bersedia menikah dengannya. Sang putri menceritakan semua yang telah terjadi dan meminta mengundang ayahnya ke pesta pernikahan. Ayah sang putri sangat bahagia mendengar putrinya masih hidup dan akan menjadi istri seorang pangeran. Dia sebenarnya sangat menyesal telah mengusir putrinya. Raja bergegas hadir dalam pesta pernikahan itu. Atas petunjuk sang mempelai wanita, roti yang dihidangkan kepada ayah sang putri tidak diberi garam dan dagingnya tidak dibumbui. Melihat ayahnya cemberut dan hanya makan sedikit, sang putri bertanya apakah dia menyukai makanan yang disajikan. Tidak, jawabnya. Makanan ini dimasak dengan baik, tapi hambar sekali rasanya. Bukankah aku telah mengatakan kepada ayah bahwa garam adalah hal terbaik di kehidupan ini? Raja memeluk putrinya dan meminta maaf. Setelah itu, para pelayan menyajikan roti dan daging yang telah diberi garam dan bumbu. Raja mengatakan bahwa itu adalah hidangan terlezat yang pernah disantapnya.